Assalamualaikum. Dari Pekanbaru pukul 6:22. Riau daerah istimewa. Dari Riau, Pekanbaru. Kita nginep pas tepat di depan rumah adat dan gelanggang olahraga Tribuana. Insya Allah. Jadi kita memutuskan untuk bertolak dari Pekanbaru pagi-pagi guys, setelah subuh. Mempertimbangkan lalu lintas menuju ke Medan nanti agak sedikit menantang ya medannya. Tergemedur ya, Neng? Nah, ya kita tepat di depan pendopo guys. Nah, itu ada patung pahlawan. Dan ini juga mungkin rumah pemerintahan ya. Kota Pekanbaru ini bersih banget guys. Kita seneng banget berada di sini. Dan kita sayang banget ya kalau nggak menikmati lebih lama di sini. Beneran pagi-pagi itu sudah ada petugas kebersihan yang menyapu. Jalannya lebar banget guys. Insya Allah. Ini Samsat drive-thru. Luar biasa Pekanbaru. Maju, daerahnya maju banget. Keren banget. Ini tarian Melayu guys, laki-laki dan perempuan. Patung Japit. Zapin, patung Zapin kali ya. Zapin. Gimana Pak Nir, siap untuk perjalanan menuju Medan? Bismillah. Bismillah. Jadi prediksi kita berapa jam? Kita di 9 jam 12 menit ya. Ya target kita buka puasa di kisaran itu ya. Tapi kalau masih sanggup lagi, kita hajar sampai Medan. Medan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 6.26 kita dari Pekanbaru. Wah, itu jadi guys, sampai kita tiba di Pekanbaru semalam, konsumsi BBM kita yang kita gunakan itu Pertamax 92 itu adalah 1.100.000 ya Pak? 1.100.000. 1 juta ya, katakan 1.200.000 kurang gitu guys. Jadi ini cuacanya agak sedikit mendung pagi ini, pukul 6:36. Ini di daerah Rumbai guys. Ini pembangunan tol sekarang ruas Rengat guys. Wow. Transwata ruas Rengat Pekanbaru, seksi lingkar Pekanbaru guys. Jadi ini junction bypass Pekanbaru. Pemerintah Saudi Arabia karena itu masuk wilayah. Wah, mungkin tahun depan ini udah bisa tembus juga kali ya. Pukul 6.52 guys, kita akan masuk ke jalan tol. Ini arah Minas, Kandis, Duri, Dumai. Insya Allah ini setiap tahun kita lewati ini guys. Insya Allah kita disambut oleh matahari terbit. Luar biasa ini mataharinya langsung menerangi di depan kita. Ini tol yang sangat indah guys. Oh, di sana ada pembangunan. Nah ini nggak tahu ini ruas tol kemana ya? Yang tadi kan? Iya mungkin ya, yang Rengat itu ya. Insya Allah ini nanti akan ada tembusan juga di sini guys. Itu gate-nya sudah kelihatan.
mudah-mudahan tidak lama lagi semua akan tersambung sampai Aceh. Kita memasuki gerbang tol Pekanbaru. Kira-kira di sini kita akan melihat nantinya kita bayar berapa ya. Kalau sampai ke Dumai itu 171.500, Batin Solapan 148.000. Ada 175.000, insya Allah cukup. Jadi sepertinya kita nanti akan keluar dari Batin Solapan sih guys. Area terdekat dari tol Pekanbaru itu di kilometer 44 guys, jadi agak jauh ya. Usahakan BBM itu udah terisi full dari sejak berangkat awal. Dan tol ini kiri kanan sawit guys, sawitnya tuh masih kecil-kecil gitu ya, masih baru. Kita mau istirahat sebentar karena Pak supir sudah ngantuk guys. Takutnya microslip. Oke, kita emang ngantuk banget ini. Coba lihat rest areanya. Nah, untuk rest area terpantau sangat-sangat sepi guys. Dari sisi ini tidak ada aktivitas, tapi truk-truk sudah ada. Nah, di sana tahu Sumedang. Oke. Untuk yang mencari sarapan pagi mungkin tahu Sumedang sudah buka. Nah, dari sisi sini sudah ada sih yang jauh. Tahu Sumedang besar ya di sini. Iya, itu kayak pukul 9.12 kita masih di tol Pekanbaru. Tadi di rest area kita sempat 1 jam guys tidur, karena memang tadi kita berangkat check out dari penginapan itu setelah sholat subuh ya. Nah, jadi sebenarnya ini saya lagi nungguin mana nih pohon yang mirip dengan cemara gitu ya. Nah, di sini ada rest area kilometer 64 65A. Di sini kecil ya rest areanya dan sepi banget. Cuma ada musola tapi nggak ada SPB. Ini mau ditanami sawit lagi kayaknya guys. Ini fix pohon-pohon yang dulu cakep banget itu udah nggak ada lagi. Lihat guys, ini sawit, ini masih kecil-kecil, jadi kayak baru setahun ini. Yang ini nih sawit lama, jadi udah gede, batangnya juga udah tinggi. Baik, kita diarahkan keluar dari Batin Solapan karena ternyata memang tol ke arah Ratau Prapat itu belum dibuka guys. Karena sempat dikabarkan bahwa arah Ratau Prapat itu dikeluarkan dari proyek strategis nasional dan tidak dilanjutkan gitu ya. Dan kita akan keluar dari Batin Solapan menuju Simpang Bangko. Ya, kita akan keluar dari gerbang tol Batin Solapan. Kira-kira di sini kita bayar berapa, guys? Oke, harusnya 148.000 sih. Ya, kita bayar 148.000 dari Pekanbaru, tersisa saldo 27 ribuan, guys.
guys, ke kanan ke arah Dumai. Kita lihat apakah jalan di Simpang Bangko nanti akan ada perubahan dari sebelumnya, karena sebelumnya itu jalannya masih pecah-pecah gitu ya, yang masih berupa beton. Apakah sudah diaspal atau belum? Nah, kita udah tiba di ujung Simpang Bangko. Ini kita ke kanan guys. Nah, kalau dulu biasanya di sini. Nanti kita akan melihat jalan gitu. Ya, jalan-jalan yang terbelah itu Tiap tahun gimana? iya. Jadi kita sudah 3 tahun berturut-turut naik darat guys, jadi masih ingat benar bagaimana kondisi jalan gitu ya. Dan kita lihat apakah yang sekarang jalannya sudah ada perbaikan gitu ya. Nah, seperti ini kondisi jalan. Ini masih banyak lubang juga. Sepertinya ini udah ada sempat diperbaiki ya, namun rusak lagi kayak gitu sepertinya ya. Ini sampai kebelah guys, ini aspal. Jadi kebayang ya kalau jalan di beton dan akhirnya jadi seperti ini gitu. Bisa jadi karena memang, nah ini seperti ini. Wow. Ini deh. Nah ini ada yang Ekstrim. jadi guys, ini ternyata jalur lintas Sumatera ini guys. Ini masuk ke jalur lintas Sumatera. Nah ini jalannya kan, wah lubang, ini dalam banget. Jadi masih sama sebenarnya. Jadi khas di sini adalah nanas guys, nanas manis ya, manis banget rasanya. Untuk jalan ruas yang ini udah bagus banget guys. Ini ada peningkatan ya, ada perbaikan. Oke, kita sudah tiba di Simpang Bukit Timah guys. Nah ini tadi jalan perbaikan tidak jauh dari Simpang Kita Bukit bisa Timah. menginap di situ. Ini posko. Anjir. Oke. Ini sekarang kita sudah masuk ke jalan utama lintas Sumatera yang dilalui oleh pipa gas. Kalau kalian ikuti vlog kami pasti masih ingat. Oh, pipa minyak ya. Pipa minyak. Nah, ini juga masih banyak yang jual-jual nanas manis banget. Di depan tuh yang ada SPBU kan? Ya. Kita Di depan pernah ya. akan ada SPBU. SPBU yang sangat-sangat keras. Di situ semua berkumpul truk-truk. Kalau mobil pribadi itu bener-bener yang nggak terlihat gitu ya guys. SPBU-nya guys. Nah di sana tuh udah ngantri truk banyak banget. Seperti ini lintas Sumatera guys. Kita berada di jalan yang sangat keras ini guys, dimana orang-orang Kita yang diklaksonin. guys. Jadi di seberang sana itu ada sungai, ternyata Sungai Rokan namanya. Nah, di sebelah Sawi di tengah-tengah itu ada sungai Rokan. Nah ini kalau di map. Nah, kita lagi jalan tuh. Nah, di sebelahnya itu Sungai Rokan, guys. Wah, cakep banget. Pantesan banyak orang yang tinggal di sini. Ini ganas-ganas, Remnya guys, ini bagian. mobil dan truknya. Yang parah ini ada. Tapi langitnya biru banget, guys. Lontong Medan. Ini, oh ya,
Hill. Ini puskesmas Rock Hill guys, Tanah Putih. Bukan hilir sama hilir. Bukan hulu. Iya, nanti di sana ada. Oke, Rockwool. Hari Jumat 13 Maret, Masya Allah ini ya, panas banget. Gitu. Ya. Baik, pukul 1.30, setengah 2 siang kita tiba di Bagan Batu. Tadi kita baru saja dari Suzuya. Kita mau siapin bekal gitu ya buat buka nanti. Mudah-mudahan pada saat momen lagi Jumatan ini perjalanan lancar aja ya. Jadi guys, ini kecelakaan baru saja terjadi. Ada truk, ya Allah, terbalik masuk ke dalam parit. Lalu di belakangnya juga ada truk yang hampir masuk gitu ya, tapi baru nyungsep. Ya Allah, apakah itu supirnya, drivernya tuh tertolong atau tidak? Dan ini sepertinya baru aja kejadian guys. Nah itu ada truk kebalik masuk ke dalam parit. Nah itu guys, kayaknya ini lagi proses evakuasi karena orang-orang pada naik. Itu kan? Jadi ada ini jadinya gimana ya? 3 truk ini apa gimana ya? Jadi korbannya itu ada 2 yang ada di parit, 1 yang badan naik ke atas tuh. Iya. Yang 2 yang belakangnya. Iya. Nah si trailer yang pakai terpal sama yang oke, trailer itu dia mau ngebantuin. Oh, ngebantuin adik kira. Mau narik. Mau apa? Mau motong aslinya. Enggak, dia mau narik. Ya Allah, hati-hati ya guys, karena ini juga tuh lagi ditarik ya. Ya ini lagi proses narik tuh. Iya, ini truk yang kuning itu lagi narik. Lagi coba narik. Nah, truk kuning ini lagi narik guys. Ini lagi narik. Nah itu ya, truk kuning lagi berusaha narik. Mungkin ini agak tersendat ya perjalanan karena memang baru banget kejadian. Kita sedang melewati itu kok kayak di daerah kamera-kamera gitu. Kalau gini-gini ya orang mau videoin kali ya. Jadi ini mau bilang makasih. Ini truknya masih nggak tahu bagaimana harus mengevakuasi. Oh, dia kena tiang listrik bang, kena kabel. Oh iya. Jadi kabel listrik telepon, itu juga kabel telepon ya. Jadi ikut ketarik. Kena batunya tuh. Sepanjang. Insya Allah. Jadi ini sampai mengakibatkan. Ini ada ininya deh, ada YouTube-nya. Oh iya, pastilah. Nah ini kasihan banget. Jadi kayaknya harus sehat-sehat ya Pak driver semuanya. Semua pegang HP nih. Ini batu bang di bawah. Insyaallah. Bismillah ya guys. Kita di Seidaun guys. Di Labuhan Batu Selatan di Labusel. Nah ini mengakibatkan antrian yang panjang guys. Jadi sekarang jalan Labusel lebarnya udah segini guys. Ini di sini malah udah menyempit. Tapi kondisi jalannya sudah jauh lebih baik. Dan kita tunggu ini pelebaran yang tahap selanjutnya ini ya guys. Kalau tadi tuh lebar banget. Dan terpantau ini masih sepi dengan truk-truk. Apakah Labuhan Batu Selatan? Labusel. Alvin di sini ya, SD. Iya. Alvin, masih ingat nggak ini kampung halamanmu? Jangan sampai dilupakan loh. Jadi seperti biasa ya, Labusel ini ya dikelilingi oleh sawit-sawit yang baik yang masih muda
pemandangan menarik guys. Jadi di sekitar pasar Labusel itu diletakkan marka oren yang plastik yang berat gitu guys. Tujuannya supaya orang tidak parkir di pinggir jalan, karena memang tahun lalu juga penyebab kemacetan adalah gara-gara mobil-mobil yang parkir dan juga orang yang berhenti di SPBU tersebut tadi. Nah kalau ini alhamdulillah lancar guys. Nah kita juga pernah berhenti di 75 Cafe and Resto ini guys. Jadi guys, dalam perjalanan kita oleh Google Map diarahkan lewat jalan penduduk gitu ya, jalan Kampung Raja, dan lewat jalan ini itu lebih singkat 28 menit gitu. Karena kalau kita ambil jalan utama itu kita akan berpapasan terus dengan truk-truk. Nah, kalau di sini truk tidak mungkin masuk karena ini lalu lintas warga gitu ya. Jadi usahakan jika ada jalur alternatif yang bersamaan dengan jalur truk, sebaiknya ambil saja jalur alternatif gitu guys. Jadi kita tuh nggak bareng sama truk terus gitu ya. Tembus-tembusnya itu ke jalan utama guys, ke jalan provinsi lagi. Tapi ini sudah lebih dekat, singkat 28 menit gitu ya. Guys, ini bis mogok dan akhirnya harus nunggu giliran dulu ya untuk bisa lewat. Ya ini lumayan ya, antrean mobilnya nggak putus-putus ini dan nggak ada yang mengatur juga. Oh orang yang di bisnya lagi mokel. Tolong dong kepada bis supaya diatur ini nggak putus-putus ini kendaraannya, masya Allah. Ya elah, dia cuma narik-narik doang. Oke, kita akhirnya bisa maju. 15-19 kita tiba di Aek Nabara guys. Di sini biasanya kita macet. Nah, kalau sekarang alhamdulillah ini kosong, masih kosong. Guys, sawit. Terus di sana tuh pohon kelihatan udah dipapas guys, aslinya tuh pohon di sana tuh ya. Sekarang ditanami sawit guys. Jadi pohonnya udah tinggal beberapa lagi aja, di sebelahnya lagi itu sawit lagi. Baik, pukul 15:33 kita akan memasuki Rantau Prapat guys. Kepada BO, Mbak Iwan, kami duluan ya. Di sini legend banget itu. Apanya? Di Rantau Prapat. Ya, setelah itu kita akan ketemu Kisaran, Medan, dan Banda Aceh. Baik, ini kita ke kiri ya guys, jalur alternatif untuk menghindari macet. Nah kalau dulu malah di sini juga macet ini. Oke, kita mendahului truk yang dari tadi tuh susah banget untuk dilewati. Ini suhunya 34 derajat guys, pukul 15:42. Luar biasa ini panasnya. Oke, ini alun-alun Rantau Prapat. Biasanya kita di sini malam guys. Ini kali ini agak siang lah gitu ya. Jalannya lebar banget. Jadi sebenarnya ya WIB itu ini kan posisinya
Rantau Prapat sama Medan tuh kan sejajar sama Malaysia deh. Iya sih. Ini harusnya itu beda waktu. Nah, kita pernah di masjid ini untuk buka puasa, guys. Lalu beli bukaannya di sini. Ini daerah namanya ini daerah Labura ya, Labuan Batu Utara. Labura ini banyak didominasi oleh tanaman karet, guys. Ini karet semua. Jadi kiri kanan tuh banyaknya pohon karet. Ini udah mulai teduh, suhu juga sudah turun dari 34 derajat jadi 31 derajat, guys. Pukul 17.48 kita sudah tiba di AEK Kanopan, guys. Nah, di sini daerahnya rame ya. Ini orang-orang jual takjil kiri kanan, kemudian fasilitasnya juga banyak, udah terlihat. Kalau jam segini teduh, orang-orang pada keluar. Ya, karena teduhnya memang udah mendekati maghrib. Suhunya 30 derajat. Kalau tadi kan 34, 35. Wah, Pecah kepala buaya kata. ya. Ini ramai sekali polisi, guys. Terminal bus AEK Kanopan. Mereka baru beres apel kali ya. Polsek Kuala Lumpur. Seperti ini suasana AEK Kanopan di sore hari menjelang maghrib. Kok kecil-kecil gitu? Kepolisian daerah Sumatera Utara, Resor Labuan Batu. Banget nih. Guys, jadi kita selalu nginep di Shangri-La Hotel dan selalu tengah malam nyampe di sini gitu. Tapi kali ini kita nyampenya sebelum maghrib. Iya bedanya. Ada perubahan ya. Jadi apa deh? Syai seafood. Syai. Oh, banyak yang bukber. Guys, kita sedang menunggu waktu berbuka. Kalau di jadwal itu kita lihat tadi secara online pukul 18:35, guys. Jadi kita semakin ke barat itu semakin lama waktu berbuka puasanya. Ini sekarang masih pukul 18.22. Pak Nir, gimana kira-kira masih tahan? Harusnya kita ke timur biar cepat. Itu. Baik, dari Simpang Kawat kita ke Medan belok kiri, guys. Nah, ini dari Simpang Kawat ya. Sekarang pukul 19.58. Simpang Kawat Asahan ini. Apa ini? Mie pedas Hungry Bang. Pukul 8.17 kita masuk ke kota Kisaran, guys. Nah, ini baru Kisaran. Yang sebelumnya itu AEK Kanopan. Nah, kita diarahkan ke kiri untuk masuk ke jalan tol. Continue for 4 kilometers. Jalannya. Jadi dari AEK Kanopan sendiri untuk ke tol itu membutuhkan waktu 1 jam juga, guys. Jadi lumayan jauh akses untuk ke jalan tol. Kondisi jalan menuju tol Kisaran ini dominan rusak ya, guys, jalannya, jadi nggak mulus. Kita jalan bergelombang dan sepertinya ini kurang siap ya, karena kan ini momen mau pada mudik gitu ya, dan apalagi nanti balik. Ini banyak pasir-pasir dan batu-batu itu di pinggir jalan, sama proyek pelebaran jalan juga itu belum dimulai gitu. Jadi konstruksi pengerjaan jalan justru dilakukan
27.000. Pak Nir nih istirahat di mana? Di rest area 65B. Rest area yang paling lengkap, paling rame sepanjang jalur tol Kisaran menuju Medan. Kira-kira berapa? Jadi, saya 2 kali berhenti di rest area. Di rest area sebelumnya Zongzo ya sepi gitu. Karena baru. Pilihannya banyak, kepecenangan, poin kopi, kalau Sumedang banyak tuh sesi. Ini kendaraan juga banyak yang berhenti di sini. Kita berhenti di Tahu Sumedang ya guys. Apa nih? Nih di hidungnya ada. Sponsornya siapa Pak? Dari rendang ayam suwir. Rendang Gadi. Terima kasih Rendang Ini Gadi. kita bawa biar antisipasi kalau macet di jalan atau apa, kita punya makanan yang langsung bisa kita makan. Ini sistemnya ini kayak ramsum TNI gitu loh, tinggal buka udah langsung makan, nggak usah dipanasin, nggak usah Oke, jadi sekarang sudah pukul 11 kurang 15 guys. Kita baru makan malam. Jadi kita mungkin mau istirahat di sini dulu sebelum kita lanjut besok sampai ke Medan. Pukul 00:35 kita camping ala-ala. Pak Nir bawa kursi. Pak Nir nggak kelihatan Pak Nir. Nah, nggak ngantuk nih, kalau udah ngantuk banget. Anda tidur? Ya, saya mau tidur di mobil malam ini. Planning kita itu sebenarnya nginepnya di Aikanopan. Kita biasa nginep di hotel Shangri-La biasanya. Cuma tadi pas lewat hotel Shangri-La kita sebelum azan maghrib ya. Jadi kayaknya nanggung nih. Ke pintu tol Kisaran kan sejam tuh. Kalau Kisaran ke Medan kan cuma 2,5 jam lah gitu kan. Makanya kita tadi putuskan ya udah yuk kita tembusin Medan aja. Cuma karena kita belum makan, kita coba jajaki dua rest area sebelumnya nih. Rest area 13 itu berapa gitu. Itu masih sepi di daerah Kisaran. 10 km berikutnya ada lagi rest area yang kedua tuh lebih modern tapi tetap kelihatan sepi gitu kan. Dapat info dari orang Alfamart, paling gede katanya di 65B katanya Pak. Ya udah kita coba tembusin 65B. Dari rest area pertama ke 65B sekitar 45 menitan. Dan jalannya bagus, mulus, lancar, dan behave dari driver yang ada di sini juga bagus, gak ada line hogger, semuanya merapat ke kiri, tertib semuanya, jadi enak gitu tadi. Udah di sini tadi makan tahu Sumedang. Kira-kira kalau untuk BBM ya udah berapa Pak Nir dari sejak kita berangkat? BBM kita 1,4 ya? 1,4 lah, baru sekitar 400. Jadi overall bagaimana konsumsi BBM? Dengan pakai pertama ya lumayan lah, nggak terlalu sesuai gitu ya, antara tenaga terus bodi mobil. Tadi dapat perbandingannya di 16 km per liter, 15 sampai 16 kita dapat tadi, lumayan. Menurut kami itu hemat banget. Oke Pak Nir, selamat istirahat Pak Nir. Ini pukul 4:30 kita beres sahur. Kita udah di Medan. Ya, kita ada nasi. Kita makan lontong Medan. Sahur on the road guys.